Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Haliza Putri dengan NIM 12080220924 dari kelas 4E Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hashim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan akibat pestisida. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Teknologi Aplikasi Pestisida yang diampu oleh Bapak Yusmar Mahmud, SPMSI. Nah, pertama kita masuk kepada pengertian pestisida. Seperti yang kita ketahui bahwa pestisida ini merupakan bahan kimia yang sangat berbahaya. Berdasarkan asal katanya, pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pest yang berarti hama dan sida yang berarti pembunuh. Berarti pestisida itu dapat diartikan sebagai pembunuh hama. Yang dimaksud dengan hama bagi petani itu sangat luas. Di antaranya ada tungau, tumbuhan pengganggu atau gulma, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi atau jamur, bakteria, virus, nematoda yang termaksud yang merupakan cacing yang dapat merusak akar tanaman, siput, tikus, burung dan hewan lain yang dianggap merugikan bagi para petani. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 itu berisikan tentang pengertian pestisida, yang mana pestisida merupakan zat kimia maupun bahan dasar renik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil dari pertanian. Selanjutnya itu ada dampak pestisida terhadap lingkungan. Dampak pestisida terhadap lingkungan yaitu punahnya spesies, terjadinya peledakan hama, yang mana penggunaan pestisida dapat mematikan predator, sehingga jika predator punah maka serangan hama akan berkembang tanpa terkendali, sehingga akan menyebabkan hama menjadi meledak atau peledakan hama. Selanjutnya itu ada kesuburan tanah berkurang. Senyawa kimia racun yang berasal dari pestisida akan diserap oleh partikel-partikel tanah yang akan merusak mikroorganisme yang berada di tanah tersebut. Penggunaan insektisida dapat mematikan fauna tanah dan dapat juga menimbulkan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk terus-menerus tidak akan menyebabkan tanah menjadi asam, sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Dampak negatif pestisida. Di sisi lain, pestisida telah menimbulkan dampak negatif baik itu bagi kesehatan manusia maupun bagi kelestarian lingkungan. Namun, penggunaan pestisida berguna juga untuk membantu para petani merawat tanamannya, yang mana penggunaan pestisida dapat mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Namun, penggunaan pestisida yang tidak tepat akan berdampak negatif. Di antaranya akan terjadinya resisten hama, kenaikan populasi pengganggu, matinya musuh alami, keracunan terhadap satwa, keracunan terhadap air, pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada pestisida dalam konsep PHT. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 yang menjadi pada tahun 1986 itu yang menjadi tonggak sejarah PHT di Indonesia, yaitu tentang larangan penggunaan 57 formulasi pestisida kimia untuk tanaman padi. Konsep pengendalian hama secara terpadu atau Integrated Pest Control atau IPM pertama dikemukakan oleh Stram et al. Tahun 1959, yaitu pengendalian dengan sistem kombinasi rasional antara penggunaan pestisida kimia dan pengendalian alami serta cara pengendalian yang lain untuk mengendalikan populasi hama. Pengendalian hama terpadu atau PHT memberi ruang dan hak kehidupan bagi semua komponen biota ekologi tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan pada tanaman yang dibudidayakan. Sasaran pengendalian hama terpadu adalah mengurangi penggunaan pestisida kimia dengan memadukan berbagai komponen teknik pengendalian hayati dan aplikasi kimia jika teknik pengendalian lain tidak mampu menekan populasi hama. Adapun 4 elemen dasar dalam IPM yang dikemukakan Stram et al. Tahun 1959, di antaranya penentuan ambang kendali untuk menentukan saat perlunya dilakukan tindakan pengendalian. Yang kedua itu sampling untuk menentukan titik kritis tanaman atau stadium pertumbuhan hama. Yang ketiga itu pemahaman tentang kemampuan pengendalian alami yang ada dan penggunaan jenis insektisida yang fleksibel dan cara aplikasinya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman PHT memperoleh dukungan yang kuat. Strategi pengendalian hama yang dapat digunakan dalam konsep PHT itu diantaranya mengusahakan pertumbuhan tanaman sehat, pengendalian hayati, penggunaan varietas tahan, pengendalian secara mekanik, pengendalian secara fisik, menggunakan senyawa kimia, pengendalian secara genetik, penggunaan pestisida kimia. Pola pengendalian hama di tingkat petani secara evolusi dalam hubungannya dengan budidaya tanaman pada umumnya melalui beberapa tahapan,
yaitu menurut Untung tahun 2006. Tahapan permulaan sebagai besar petani mengusahakan lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada tahap ini, petani tidak menggunakan masukan produksi seperti pupuk dan pestisida kimia sehingga produktivitasnya masih rendah. Dan tahap berikutnya adalah budidaya secara intensif, yang mana pada tahap ini usaha tani telah berkembang. Lahan menjadi luas dengan tujuan memperoleh tingkat produktivitas tinggi. Tahapan ketiga yaitu kritis. Setelah beberapa waktu petani beberapa pada tahap eksploitasi, semakin dirasakan bahwa untuk memperoleh hasil pengendalian yang sama diperlukan penggunaan pestisida kimia yang semakin sering dengan dosis yang terus meningkat. Tahapan kritis yang berkelanjutan akan memasuki tahapan yang tidak diinginkan, yaitu tahapan bencana. Pada tahapan ini, pengendalian hama dengan pestisida sudah tidak lagi mendatangkan keuntungan bagi para petani. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan, di mana penggunaan pestisida yang berpengaruh terhadap rusaknya sifat fisik tanah dan menjadi hama akan menjadi resisten. Serta dalam kesehatan, pestisida dapat meracuni manusia maupun hewan melalui mulut, kulit, dan pernapasan. Maka dapat diketahui penggunaan pestisida dengan 5T sangat dianjurkan. 5T di sini yaitu tepat sasaran aplikasi, tepat pestisida yang digunakan, tepat waktu aplikasi, tepat takaran aplikasi atau dosis yang diberikan, serta tepat cara aplikasi. Itulah demikianlah penjelasan dampak pencemaran lingkungan akibat pestisida. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.